Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah diridhoi, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita bersyukur dan terus kita bersyukur atas nikmat yang Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat-nikmat duniawi, yaitu nikmat-nikmat yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia ini, di antaranya sehat, rezeki, Allah berikan kita keluarga, suami, istri, anak, cucu, yang semuanya itu adalah mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia ini. Marilah kita syukuri nikmat dunia itu. Demikian juga nikmat-nikmat ukhrawi. Ya, nikmat ukhrawi adalah nikmat-nikmat yang bisa membawa kita, mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup akhirat. Iman, Islam, ketaatan kita, keistiqomahan kita dalam ibadah, kesolehan, keikhlasan, syukur, sabar, qanaah, semuanya itu adalah nikmat-nikmat ukhrawi yang Allah berikan pada kita semua. Termasuk di subuh hari ini, ya, tidak semua Allah bangunkan dari tidurnya, dan yang Allah bangunkan dari tidurnya di subuh ini tidak semuanya ya untuk melaksanakan sholat. Mungkin juga ada yang bangun tapi hanya ke belakang saja ya. Yang melaksanakan sholat juga tidak semuanya berjamaah, ada yang cuma di rumah saja ya. Tapi ada yang berjamaah. Yang berjamaah tidak semuanya masjid. Di pagi hari ini, di subuh ini ada kajian. Dan alhamdulillah kita semua mendapatkan nikmat itu. Dibangunin, sholat berjamaah, mendengarkan pengajian. Ini adalah nikmat ukhrawi yang insyaallah ini adalah salah satu amal soleh kita yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat itu insyaallah Allah akan memberikan reward, akan memberikan ganjaran, pahala, balasan di akhirat kelak. Dan marilah semua nikmat itu kita syukuri dengan kita berusaha untuk selalu kita tingkatkan keimanan kita, untuk selalu kita tingkatkan keikhlasan kita dalam melaksanakan amal-amal soleh, dan kesabaran kita juga dalam melaksanakan amal-amal soleh. InsyaAllah dengan ikhlas, dengan sabar, ini nanti yang membuat kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan amal-amal soleh itu. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, Nabi yang kita tunggu-tunggu,
ya, dan kita harap-harap di akhirat kelak syafaat darinya. Semoga kita semua termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya, dan juga termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongannya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari surah Al-Isra. Di sana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Di sana Allah mengatakan, qul, katakanlah, kullu ya'malu 'ala syakilatihi, masing-masing orang itu akan berbuat, akan beramal, akan berprofesi sesuai dengan minat, bakat, kecenderungan, kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Jadi manusia itu ternyata diciptakan oleh Allah dengan bakat minat yang berbeda. Ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Perbedaan bakat minat dan kemampuan itulah yang kemudian menyebabkan manusia itu berbuat, beramal, memiliki profesi yang berbeda-beda dalam kehidupan ini, sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya. Sehingga kecenderungan manusia itu berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Termasuk juga perbedaan watak, karakter, ya, kesenangan. Satu rumah, ya, satu ayah, satu ibu punya anak 2, 3 atau 4. Itu satu ayah, satu ibu, karakternya beda-beda, ya, kecenderungannya beda-beda, kemampuannya juga beda-beda. Sehingga manusia itu membawa potensinya masing-masing, ya, manusia itu membawa potensi masing-masing. Sehingga kita tidak bisa memaksa putra kita, putri kita, ya, untuk berprofesi seperti yang kita inginkan, atau menggantikan, meneruskan profesi kita. Itu tidak bisa. Karena apa? Bisa saja antara kita dan putra putri kita memiliki bakat minat, kemampuan, ya, yang berbeda dengan yang kita miliki. Maka kewajiban kita adalah mengetahui, memahami kecenderungan, bakat minat, kemampuan, potensi masing-masing yang dimiliki oleh diri kita dan anak cucu kita. Ada manusia yang membawa bakat minat, kemampuan, potensi di bidang agama, tapi ada juga yang memiliki minat, bakat, potensi di bidang umum, ya. Yang memiliki bakat minat, potensi bidang agama juga beda-beda. Ada yang senangnya itu dalam persoalan sejarah Islam. Ada yang punya kecenderungan di bidang Al-Quran. Ada yang memiliki kecenderungan di bidang sunnah hadis. Ada juga memiliki kecenderungan di bidang hukum, yaitu fikih, ya, dan di bidang-bidang yang lainnya. Sehingga di sana ada yang menjadi ahli tafsir, ada yang menjadi ahli hadis, ada yang menjadi fuqaha, ahli hukum, ada juga yang menjadi sejarawan Islam, ya, ada juga yang
menjadi mutakallimin, pemikiran Islam dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang berkecimpung dalam persoalan-persoalan agama itu juga beda-beda keahliannya. Karena apa? Karena memiliki kecenderungan bakat minat yang berbeda-beda. Dalam ilmu agama juga begitu, dalam ilmu umum juga begitu. Ada orang yang punya kesenangan bakat minat di bidang matematika, ya, senang banget matematika. Ada juga yang senang dengan IPA, ada yang senang dengan ilmu-ilmu IPS, ada juga yang senang dengan ilmu-ilmu bahasa, ya. Ada juga yang senang dengan pertanian, perdagangan, ada yang senang dengan ilmu politik, ada yang senang dengan ilmu hukum, ya, dan macam-macam, ya, macam-macam. Nah, kecenderungan yang berbeda itulah, kemampuan yang berbeda itulah yang kemudian profesi orang dan hidup ini berbeda-beda. Ya, semuanya berbeda-beda. Lalu pertanyaan kita, apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Apa tujuannya Allah menciptakan manusia itu dengan profesi, kemampuan, bakat yang berbeda-beda? Tujuannya dan hikmahnya adalah agar hidup ini bisa terus-menerus berjalan dengan baik dan semua kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi. Ya. Kebutuhan hidup kita Bapak Ibu bisa terpenuhi karena adanya profesi yang berbeda-beda. Panjenengan Bapak Ibu bisa bayangkan nggak jika semua orang di Kartosuro ini atau di Solo ini semuanya jadi ustadz semua? Nggak ada pengajian Pak? Bayangkan jika semua orang jadi ustadz, terus mau tinggal di mana? Yang bangun rumah siapa? Terus mau makan apa? Nggak ada petani. Ya, mau pergi kemana-mana juga susah. Nggak ada yang jual motor, nggak ada yang berdagang. Sakit bingung, nggak ada bisa ngobatin, nggak ada yang jadi dokter. Bisa dibayangkan nggak? Banyak kebutuhan kita tidak ayamnya nggak bertelur. Ayamnya nggak bertelur gitu Pak ya. Nggak ada yang jual ayam juga, nggak ada yang berdagang ayam, nggak ada yang ternak ayam, semua jadi ustadz semua. Sampai anaknya mau sekolah aja bingung. Ini mau disekolahkan kemana? Karena nggak ada yang jadi guru. Atau semuanya jadi dokter semua. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Atau semuanya jadi pedagang semua. Ya, hidup ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka Allah menciptakan semuanya itu agar kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak ada yang lebih mulia antara satu profesi dengan profesi yang lain. Kita nggak boleh menganggap profesi A lebih mulia dari B, B lebih mulia dari C, C lebih mulia dari D. Ya, karena masing-masing profesi itu ya bisa membawa seseorang menjadi mulia di hadapan Allah, dan masing-masing profesi itu juga bisa membuat orang itu murka di hadapan Allah. Jadi masing-masing itu punya resiko, ya, punya potensi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dimuliakan oleh Allah, tapi juga punya potensi untuk dimurkahi. Meskipun profesi itu secara umum manusia menganggap itu profesi yang mulia. Mohon maaf, misalnya menjadi seorang mubaligh, jadi seorang ustadz misalnya. Mungkin sebagian orang menganggap itu profesi yang mulia, tapi itu profesi yang sangat berisiko kalau tidak dilakukan secara baik dan benar. Allah mengatakan kabaramatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah jika seseorang itu hanya mengatakan sesuatu kebenaran sementara dia sendiri tidak melakukannya.
Itu risiko yang terbesar bagi seorang ustadz, bagi seorang guru, ya, bagi seorang penasehat, ya, menasihati orang, menyampaikan yang baik, tetapi perilakunya sendiri tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini resiko, ya, resiko. Tapi juga punya potensi untuk mulia di hadapan Allah. Jika apa yang dia lakukan itu dia laksanakan, terus kemudian orang-orang mengikuti apa yang dia lakukan, dan itu menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, yang luar biasa, yang selalu mengalir. Seorang guru mengajarkan kebaikan, orang tua mengajarkan kebaikan pada anaknya, kebaikan itu dilaksanakan terus menerus sampai yang mengajarkan itu meninggal, pahalanya tetap mengalir. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Semuanya punya potensi untuk menjadi orang yang mulia dan juga berpotensi untuk menjadi orang yang diberkahi Allah. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, ayul a'mali afdalu ilallah, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya Rasulullah, manakah amal yang paling disenangi oleh Allah? Ya, manakah amal yang paling disenangi oleh Allah? Ya Allah, manakah amal yang paling mulia, amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sering sahabat bertanya tentang hal itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan yang sama itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, jawaban Rasulullah terhadap hal yang sama, pertanyaan yang sama itu berbeda-beda, tergantung profesi orang itu. Ya, ketika yang bertanya itu adalah seorang pedagang, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah amal yang paling Allah cintai, Allah senangi, yang paling afdal di sisi Allah? Kata Rasulullah apa? Yaitu pedagang yang jujur. Ya. Rasulullah katakan pedagang yang jujur. Coba bayangkan kalau seandainya ada yang bertanya, ya Rasulullah, manakah amal yang paling Allah cintai? Rasulullah mengatakan yang paling cintai adalah seorang ustadz. Itu pedagang berhenti Pak jadi pedagang, pindah profesi menjadi ustadz. Kalau Rasulullah menjawab amal yang paling Allah cintai itu adalah petani, maka pedagang nggak payu Pak. Pedagang-pedagang bubar semua, hijrah profesinya dari pedagang menjadi petani. Tapi Rasulullah menjawab apa? Karena yang bertanya pedagang yang jujur, artinya apa? Dia tetap menjadi seorang pedagang, tetapi pedagang yang jujur. Ketika yang bertanya kepada Rasulullah itu adalah orang yang bekerja keras dengan tangannya sendiri. Orang yang bekerja keras dengan tangannya sendiri. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah amal yang paling Allah cintai? Apa jawaban Rasulullah? Amal yang paling Allah cintai adalah amalur rajuli biyadihi. Fa inna nabiyallahi Daud alaihissalam ya'malu biyadihi. Kata Rasulullah, amal yang paling Allah cintai itu adalah pekerjaan seseorang yang dia laksanakan dengan tangannya sendiri. Jadi perbuatan seseorang, amal seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Ya, jadi dia bukan bos, gitu ya. Tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Karena yang bertanya itu adalah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga dia merasa pekerjaan itu bukan pekerjaan yang hina.
Dia tidak merasa pekerjaan itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Dia merasa pekerjaannya itu bukan profesi yang biasa di hadapan Allah, tetapi itu adalah profesi yang mulia di hadapan Allah sepanjang dia melakukan itu dengan baik dan benar. Maka orang itu tetap berprofesi seperti itu. Jadi Rasulullah selalu menjawab pertanyaan seseorang sesuai dengan kondisinya. Ya. Ketika seseorang itu, ya, ada juga yang profesi tetapi Rasul ingin meluruskan. Dia sebagai apa? Sebagai pedagang. Pedagang tapi di bulan haji. Ya. Setiap tahun ya, setiap tahun naik haji, tapi bawa barang dagangan. Setiap tahun bawa haji naik haji bawa barang dagangan. Jadi berdagang. Nyambi. Ya. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah adalah hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Jadi kalau haji ya haji, dagang ya dagang. Jangan haji sambil dagang. Jangan dagang sambil haji. Kalau sekarang ini di Indonesia itu bukan haji sambil dagang, pengajian sambil dagang. Alhamdulillah di sini nggak ada, Pak. Ada. Tapi di beberapa pengajian itu pernah saya hadiri itu ibu-ibu bawa dagangan. Habis pengajian itu, wah langsung tawar menawar sudah, ya satu bawa jilbab, ya satu bawa semacam-macam lah, ada yang bawa makanan juga gitu. Ya. Buka lapak. Dan bahkan sebelum pengajian sudah buka lapak. Apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi ini godaannya besar. Godaannya besar. Jadi yang difikirkan bukan pengajiannya tapi dagangannya. Dan nanti ustadznya ngomongnya agak lama, itu pedagang-pedagang itu malah jadi sumpah. Ya gitu ya Bang ya. Biasanya begitu. Makanya kalau kita mau ibadah, baik itu sholat, pengajian, itu kita singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan itu. Ya. Sampai sholat pun Bapak Ibu. Ya. Kalau kita di hadapan kita sudah ada makanan, sudah ada makanan yang terhidang, tiba-tiba kemudian waktu sholat masuk azan, apakah kita disuruh memilih sholat dulu, apa mencicipi atau melahap makanan? Makanan dulu, Pak. Ya, makanan dulu. Kenapa? Jangan sampai nanti ketika sholat itu terbayang-bayang makanan itu. Berhadapan dengan Allah, tapi yang dibayangkan adalah makanan. Lupa kalau berhadapan dengan Allah. Yang dipikirkan ini makanan sholat, kalau lama banget makanannya dingin nih. Ya, udah nggak enak. Biasanya begitu kan? Atau nanti wah ini kalau lama-lama sholat nanti yang dilihat tadi habis diambil orang duluan. Selesaikan dulu hajatnya sehingga sholat dilakukan secara khusyuk. Dan bahkan Rasulullah bukan hanya makanan, sholat zuhur di saat itu matahari lagi terik panas. Ya, apa kata Rasulullah? Berlidu. Tunda dulu sholat ini, tunggu suasana dingin. Sampai segitunya, ya. Tunggu dulu, jangan sholat dulu, tunggu suasana itu dingin. Agar apa? Agar sholatnya bisa khusyuk di hadapan Allah. Nggak pengen cepat-cepat. Ya. Jadi biar kita betah berhadapan dengan Allah. Maka oleh karena itu buatlah tempat ibadah itu nyaman sehingga orang betah berada di masjid, betah di dalam sholat. Seperti Masjid At-Taqwa ini. Siapa yang tidak betah sholat di sini? AC-nya dingin, sejuk,
Nah, ketika kelamaan masuk angin Pak. Karpetnya Masya Allah empuk, nyaman, tidak bikin alergi. Ya, kan ada juga karpet yang berserabut kan juga ada Pak. Ya. Nanti setelah ini ada teh panas. Soundnya bagus. Siapa yang tidak betah menjadi imam di masjid ini? Soundnya bagus. Ya. Alhamdulillah. Ini contoh ya, contoh. Kecuali tempat ibu-ibu. Ya, semoga nanti di atas kenapa nggak muat dulu ya. Ya, semoga nanti bisa Allah berikan kemudahan untuk ya, memperbesar masjid ya, melihat jamaahnya luar biasa insya Allah. Jadi buat suasana itu betah. Alhamdulillah di mana-mana masjid sekarang Masya Allah ya. Tapi jangan juga hati-hati karena Rasulullah juga mengatakan ya, di akhir zaman nanti orang berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba mengindahkan masjidnya, tetapi masjidnya itu kosong, dari jamaah kosong, tidak ada berjamaah hanya beberapa orang, kosong dari hidayah, nanti tidak ada pengajian-pengajian, tidak ada kegiatan-kegiatan Islami, tapi hanya sebagai sumber kebanggaan saja. Itu loh masjidku. Wah. Tapi kosong dari kegiatan. Dan bahkan kata Rasulullah, justru dari masjid itu muncul fitnah, muncul permusuhan. Sebab dari permusuhan itu muncul dari masjid. Yang mestinya masjid itu ada sumber pemersatu umat, tapi justru masjid menjadi sumber perpecahan. Ya, ulama-ulama kata Rasulullah yang berada di mimbar itu bukan membuat umat menjadi adem, umat menjadi bersatu, tapi justru dari mimbar itu umat menjadi resah, terpecah belah. Ini juga tugasnya para ustadz. Ya, jangan sampai setelah pengajian itu bukan merasa bersaudara, tapi malah merasa saling bermusuhan. Ya, bukan membuat orang saling menghargai, tapi malah saling membuat orang menghina, menyalahkan, mencaci maki yang lainnya. Ini Rasulullah sudah memprediksikan itu. Di akhir zaman nanti masjid itu dibangun dengan indah, tapi bukan ya sebagai sumber mendapatkan hidayah, tapi justru sumber fitnah. Ya, alhamdulillah, insyaallah Masjid Taqwa ini adalah sumber hidayah. Insyaallah. Nah, jadi dalam sholat pun, ya, dalam sholat pun di situ ada ya hal-hal yang memang membuat kita harus mengalahkan sholat. Ya, bukan berarti mengalahkan sholat itu menomorduakan, bukan. Tapi bagaimana agar sholat itu bisa khusyuk ya dilaksanakan. Maka kita kembali kepada tema kita tadi, bahwa Rasulullah ya ketika ditanya ya dengan pertanyaan yang sama selalu dijawab dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Ya, agar apa? Agar manusia itu merasa nyaman dengan profesinya masing-masing, tetapi diluruskan oleh Rasulullah. Ketika ada seseorang itu yang bertanya, ya, dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, jadi artinya kehidupannya selalu bersama orang tuanya. Maka ketika bertanya, ya Rasulullah, manakah amal yang paling Allah cintai? Maka jawaban Rasulullah apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Agar apa? Agar orang itu merasa nyaman bahwa apa yang dilakukan selama ini itu sudah baik. Termasuk juga kalau yang bertanya itu yang hubungannya tidak baik dengan orang tua, jawaban Rasulullah juga sama. Birrul
Ridai agar orang itu berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi siapapun yang bertanya, ya, Rasulullah akan selalu menjawab disesuaikan dengan kondisi seseorang. Ini menunjukkan bahwa semua profesi itu baik di hadapan Allah. Tetapi jika tidak dilaksanakan dengan baik akan mendatangkan murka Allah. Maka tidak baik jika ada di antara kita itu menganggap profesinya lebih baik dari profesi yang lain, lebih mulia dari yang lain. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita bertemu dengan Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, manakah amal yang paling Allah cintai? Mungkin jawabannya akan berbeda dengan jawaban-jawaban yang ada di hadis yang Rasulullah ungkapkan pada masa-masa awal Islam. Jadi misalnya hari ini, ya, kalau panjenengan misalnya, ya, seorang tukang misalnya, ada sebagai tukang itu tanya mana amal yang paling disenangi, mungkin Rasulullah akan mengatakan yang paling Allah senangi adalah tukang, tapi tukang yang jujur, yang membangun rumah dengan baik. Mungkin jawaban Rasulullah akan begitu. Oh betul. Kalau yang bertanya ke seorang hakim, ya, ketika dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mana amal yang paling Allah cintai? Mungkin Rasulullah akan menjawab adalah seorang hakim yang adil, biar dia tetap bisa menjadi hakim, tidak hijrah dari profesinya sebagai hakim kepada yang lain. Jadilah seorang hakim, tapi hakim yang adil. Mungkin ketiga yang bertanya itu adalah seorang jaksa misalnya, ya, maka pasti bisa ada kemungkinan Rasulullah akan menjawab juga begitu. Profesi yang paling mulia itu adalah seorang jaksa. Kalau yang bertanya seorang polisi, Rasulullah juga akan mengatakan bahwa profesi yang mulia itu adalah seorang polisi yang betul-betul melakukan nahi munkar. Ya. Kalau guru bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah akan mengatakan amal terbaik itu adalah seorang guru. Tapi guru apa? Guru yang mengajarkan kebenaran. Jadi semua profesi itu adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang apa yang dilakukan itu dilakukan secara benar dan kemudian memberikan manfaat. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan dia memberikan manfaat pada dirinya sendiri, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Maka dengan heran Bapak Ibu ketika seorang nabi, ya, qila dikatakan itu Nabi Musa, ya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa ini adalah nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, tetapi dia tidak melihat Allah sesungguhnya, tapi bisa berkomunikasi dengan Allah. Dia bertanya, ya Allah, sudah banyak amal soleh yang kulakukan di dunia ini, banyak amal ibadah yang kulakukan, tetapi aku tidak tahu mana di antara amal-amal soleh yang kulakukan itu yang paling kau cintai, yang paling kau senang. Ya sama lah kita juga begitu, sudah banyak amal soleh kita lakukan, tapi kita nggak tahu mana di antara amal soleh kita yang paling Allah senangi dan Allah cintai. Apa kata Allah? Hai Musa, kamu sholat, aku senang. Ya, kamu sholat, aku senang. Tetapi ketahuilah bahwa sholat itu manfaatnya adalah untuk dirimu. Ya, sholat itu manfaatnya untuk dirimu. Kamu bisa tenang, kamu bisa nyaman, kamu bisa merasa dekat denganku. Ya, kamu puasa, aku juga senang. Tapi ketahuilah bahwasanya puasa itu juga manfaatnya hanya untukmu. Yaitu dengan berpuasa kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu, hawa nafsu yang merupakan musuh terbesar dalam hidupmu.
Dengan berpuasa kamu bisa menjadi orang yang sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup ini. Dan itu semuanya adalah manfaatnya untukmu. Aku senang, tapi manfaatnya hanya untukmu. Kamu membaca Alkitab, membaca Taurat, itu juga aku senang, tetapi manfaatnya juga untukmu. Tetapi ketika engkau bersedekah, kamu membantu orang lain, maka itulah sesungguhnya amal yang paling kusenangi dan kucintai. Karena apa? Karena engkau melakukan itu yang manfaatnya bukan untukmu, tapi engkau justru berkorban untuk melakukan hal itu. Namun manfaatnya itu adalah untuk orang lain. Itulah sesungguhnya amalan yang sangat kucintai. Memberikan manfaat kepada orang lain. Intinya manfaat pada orang lain, bukan sedekahnya sebetulnya, tetapi manfaat yang diberikan kepada orang lain. Kalau sedekahnya menjadi inti, kasihan orang-orang yang nggak punya apa-apa, Pak. Berarti hanya orang kaya yang bisa masuk surga. Tapi intinya adalah kata Allah yang memberikan manfaat kepada orang lain, itulah yang paling kusenangi. Karena engkau berkorban untuk membahagiakan orang lain, kamu berkorban untuk memenuhi keinginan orang lain, dan itu bukan untukmu manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat. Maka oleh karena itu, apapun profesi kita tadi, maka lakukanlah itu secara baik dan benar, sehingga memberikan manfaat kepada orang lain. Semua profesi kita akan memberikan manfaat, apapun. Nah, maka orientasi hidup ini adalah bagaimana agar keberadaan kita ini membawa barokah. Membawa barokah itu artinya memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Termasuk salah satunya yang disampaikan oleh Allah tadi kepada Nabi Musa, yaitu sedekah. Dan itu bukan saja berlaku bagi umat Nabi Musa, tapi berlaku untuk semua, ya, semua umat. Berlaku untuk semua umat. Dan kita tahu, ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah diutus untuk menyempurnakan, ya, melanjutkan dan menyempurnakan syariatnya nabi-nabi sebelumnya. Panjenengan bisa lihat di surah Al-Munafiqun. Ya, surah Al-Munafiqun. Di situ Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata Allah, infakkanlah, sedekahkanlah, ya, rezeki yang sudah kuberikan kepadamu sebelum kematian itu mendatangimu. Karena apa? Karena di saat seseorang itu didatangi oleh kematiannya, yaitu ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, di situ semua orang, kata Rasulullah, semua orang akan mengatakan, ya Tuhanku, andaikan kau tunda kematianku ini sekejap saja, laula akhartani ila ajalin qarib, seumpama kau tunda kematianku sekejap saja, fa as-saddaq, aku akan sedekah. Semua kita mengatakan begitu, Bapak Ibu, aku akan sedekah. Dengan itu aku akan menjadi hambamu yang soleh. Kenapa kita minta sedekah? Ya, minta kesempatan untuk bersedekah. Karena ketika sakaratul maut itu, ya, semua kita akan menonton, akan melihat amal-amal soleh yang kita lakukan, juga akan melihat amal-amal buruk yang kita lakukan, dan di situ juga akan diperlihatkan pahala dari amal soleh dan juga dosa dari amal-amal buruk itu. Saat itulah Bapak Ibu kita melihat, ya, dengan ainul yakin, dengan mata kita sendiri,
Ya, kita betul-betul yakin ya, karena kita melihat langsung dengan mata kita mana amal-amal soleh yang besar rahmat Allah di situ, dan mana perbuatan-perbuatan buruk yang besar murkanya Allah. Di situ baru kita bisa melihat, sehingga disitulah kita mengatakan, ya Allah, tunda kematianku ini, aku ingin sedekah. Ternyata di antara amal-amal soleh yang kita lakukan itu yang besar pahalanya adalah sedekah. Sedekah. Apalagi sedekah ya menyangkut tentang kehidupan seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man qatala nafsan bi ghairi haqqin aw fasadan fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa, tanpa alasan yang benar, ya, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar. Karena ada membunuh yang dibenarkan. Ya, misalnya apa? Ketika berperang itu boleh, atau menjadi algojo sebagai eksekutor hukuman mati, itu boleh. Ya. Tapi jika membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah kata Allah dia telah membunuh semua orang. Dosanya itu seperti membunuh semua orang yang ada di dunia ini. Bayangkan betapa besarnya dosa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar. Tetapi sebaliknya, waman ahyaha, barang siapa yang membantu kehidupan seseorang, menyelamatkan kehidupan seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah dia sudah memberikan kehidupan kepada semua manusia. Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau yang pagi ini ada yang sedekah makanan diperlihatkan oleh Allah, ternyata bukan hanya kepada jamaah yang ada di At-Taqwa ini, tapi diperlihatkan seolah dia bersedekah pada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Siapa yang tidak menyesal kenapa dan hidup tidak bersedekah? Kalau aku tahu sedekah itu pahalanya kepada seseorang saja itu sama dengan bersedekah pada seluruh manusia yang ada di dunia ini, kenapa aku dulu hidup tidak sedekah? Sehingga menyesal dan mengatakan, ya Allah, tundalah kematianku ini, aku ingin sedekah. Maka ketika zaman Rasulullah itu ada sahabat ketika akan meninggal sakaratul maut itu, dia mengatakan apa? Andaikan yang baru, andaikan semuanya, andaikan lebih jauh lagi. Ya, dia mengatakan 3 hal itu, dan dia dalam keadaan sakaratul maut. Karena dia melihat itu terungkapkan olehnya. Ahli warisnya bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud dari ungkapan itu? Kata Rasulullah, apa? Ketahuilah ketika dia sakaratul maut, Allah perlihatkan amal-amalnya. Maka ketika Allah perlihatkan saat dia memberi pakaian kepada orang lain, dan pakaian itu adalah pakaian yang bekas, bagian bekas, Allah perlihatkan betapa besar pahalanya. Dia menyesal, andaikan ku tahu begitu besarnya sedekah pakaian, kenapa yang kuberikan tidak yang baru? Yang bekas saja begitu, apalagi yang baru. Ketika kemudian Allah perlihatkan pahala dari sedekahnya, dia memberikan separuh dari roti yang dia miliki, diberikan separuhnya kepada orang lain. Kemudian Allah perlihatkan betapa besarnya sedekah makanan itu. Dia menyesal dan mengatakan, andaikan semuanya, kenapa yang diberikan hanya separuh? Menyesal ketika tahu. Kemudian yang ketiga, andaikan lebih jauh lagi. Kata Rasulullah apa? Di saat itu Allah perlihatkan pahala dari langkah demi langkah dia melaksanakan perjalanan menuju masjid dari rumahnya. Diperlihatkan oleh Allah setiap langkah dosanya berguguran, setiap langkah pahala Allah berikan, setiap langkah derajatnya dinaikkan, makomnya dinaikkan. Dari makom RT menjadi RW, itu kalau di hidup itu begitu. Tapi makom di hadapan Allah, bukan makom di hadapan manusia. Setiap langkah naik makomnya, naik jabatannya di hadapan Allah.
Maka di saat itulah ya almarhum itu mengatakan apa? Andaikan lebih jauh lagi. Kenapa masih terlalu dekat? Tapi ngapunten Bapak Ibu, untuk yang terakhir ini mohon maaf, jangan sampai panjenengan kemudian sholat di masjid yang lain yang berbeda. Ya, karena apa? Karena di dalam melakukan sebuah kebaikan tidak boleh menimbulkan kemudaratan. Daf'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih kita utamakan dari mengambil manfaat. Jadi kalau panjenengan misalnya pengen pahala sholat jamaahnya lebih banyak, lalu panjenengan sholat di masjid yang lain, ya masjid yang lain, sehingga masjid ini menjadi kosong tidak ada jamaahnya, itu artinya perbuatan baik menimbulkan mudarat. Tidak boleh kebaikan yang kita lakukan itu menimbulkan mudarat. Dan bahkan suatu kebaikan jika itu menimbulkan mudarat, tinggalkan kebaikan itu. Karena dalam kaidah hukum Islam, daf'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Maka panjenengan kalau dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, susah berpuasa, enggak usah puasa. Enggak usah puasa, tapi bayar hutang puasa. Diqadha di saat memungkinkan untuk mengqadha. Mengqadha juga tidak memungkinkan, maka kata Allah udah diganti dengan membayar fidyah. Ketika panjenengan sholat ya nggak bisa berdiri, ya sudah silakan dengan duduk. Ya, jadi dalam Islam itu tidak membebani kita. Ya, lakukanlah ibadah itu dengan nyaman, lakukan ibadah itu ya dengan enjoy dalam bahasanya orang hari ini. Allah tidak menginginkan kita merasa sulit dalam beragama ini. Ya. Yassiru wa la tu'asiru, permudahkanlah, jangan dipersulit, tapi jangan dianggap mudah. Ya. Jadi jangan kemudian apa-apa apa bahasanya orang hari ini ya, yang enteng ke lah, jangan dianggap enteng gitu ya, jangan nyepelek ke gitu. Ya. Tapi permudah. Jadi kalau ada kesulitan dipermudah, ya, dipermudah semuanya itu. Jadi agar kita merasa nyaman di dalam beragama. Jangan sampai agama itu menjadi beban di dalam kehidupan kita. Jangan sampai sholat berjamaah menjadi beban. Oleh karena itu kata Rasulullah, ya dalam sholat berjamaah itu khafifis sholat, ringankan sholat itu. Ringankan sholat itu. Artinya jangan membaca yang panjang-panjang. Ngapunten, ini kita nyindir apa ya? Ya, jangan baca surah yang panjang kecuali subuh dan Jumat. Ya, kecuali subuh dan Jumat. Itu juga jangan panjangnya banget. Ya, ya Rasulullah biasa kalau subuh al-a'la, al-qasiyah. Tapi kalau sudah maghrib baca Rasulullah al-kafirun sama qulhu. Itu yang sering dilakukan oleh Rasul. Ya karena apa? Karena biar orang senang berjamaah. Yang sakit ya mau jamaah, yang sibuk ya mau jamaah, yang tua juga mau jamaah. Jangan sampai yang berjamaah itu hanya orang yang longgar waktunya, yang sehat, yang muda saja. Gitu. Karena pernah kejadian sama Rasulullah itu, pernah kejadian. Ya, ada orang mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, ya aku tidak bisa berjamaah karena dengan berjamaah aku bisa terlambat. Ya, kata Rasulullah apa? Dipanggil itu oleh Rasulullah imamnya. Kamu sudah membuat orang berat di dalam beragama. Kamu sudah membuat orang berat untuk berjamaah. Karena jamaah kamu itu ada orang yang sibuk, ada orang yang sakit, ada yang sudah tua. Maka oleh itu ringankan sholat itu biar orang senang jamaah. Yang sibuk ya mau jamaah, nggak mau sedih kok, cuma sebentar kok, nggak apa-apa. Yang sakit dia mau jamaah, rukuknya nggak lama kok, sujud nggak lama. Ya ini luar biasa. Ya bagaimana agar orang merasa beragama itu senang gitu, bukan memberatkan. Maka jangan namanya tasyaddud ya, atau uhulu istilahnya ya, uhulu tasyaddud.
Jadi jangan kemudian juga dengan semangat beragamanya setiap hari puasa terus, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, setiap hari puasa. Ya, malam hari kemudian tahajud terus, istrinya nggak perlu dikeloni. Loh, itu juga kejadian Pak sama Rasulullah. Ada sahabat zaman Rasulullah itu cuma ibadah saja seharian puasa, malamnya puasanya malamnya sholat semalaman suntuk. Ya, dimarahin sama Rasulullah. Bisa dimarahin sama Rasulullah. Ya. Falimanda yu'adzibu nafsak. Kenapa kamu mengazab dirimu? Kenapa kau azab dirimu kata Rasulullah? Ya. Wali ainika 'alaika haqqun wali jasadika 'alaika haqqun wali zaujika 'alaika haqqun wali rabbika 'alaika haqqun. Allah memang punya hak, tapi dirimu juga punya hak. Mata punya hak untuk kau tidurkan, perutmu punya hak untuk kau beri. Wali batnika 'alaika haqqun, perutmu punya hak untuk kau beri makanan. Istrimu punya hak untuk kau keloni. Anakmu juga punya hak untuk kau temani. Ya, jangan ditinggalkan terus. Bahkan tetanggamu juga punya hak. Orang yang datang ke rumahmu juga punya hak untuk kau hormati. Nah, jadi berikanlah haknya kepada masing-masing sesuai dengan haknya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kayaknya udah ramai ini ya. Saya kira tidak pantas untuk berpanjang-panjang karena nanti kita sepertinya saya lihat di belakang sudah ada minuman. Jadi hati-hati kalau keluar Pak, ada minuman di belakang, jangan nanti ketendang ya, biar minumannya tidak dingin gitu ya. Saya kira inilah sedikit yang bisa saya sampaikan di subuh ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ayo jadikan diri kita orang yang bermanfaat apapun profesi kita. Ya, insya Allah semuanya itu mulia. Jadikan kita orang mulia di hadapan Allah sesuai dengan profesi kita. Tidak perlu hijrah Bapak Ibu, tidak perlu hijrah ke profesi yang lain. Insya Allah semuanya mulia di hadapan Allah sepanjang kita bisa memberikan manfaat dan sepanjang kewajiban-kewajiban standar kita lakukan secara baik dan benar. Ya, sholat 5 waktu berjamaah harus kita pertahankan apapun profesi kita. Ya, itu adalah standar. Ya, standar yang apapun profesinya harus dilakukan. Lalu kemudian kita tambahlah kemudian itu dengan banyaknya manfaat yang kita berikan dalam profesi kita masing-masing. Semoga kita semua bisa memahami hal ini dan semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang Allah muliakan, yang Allah cintai, dan semoga hidup kita selalu mendapatkan barokah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kurang salah dan khilaf, dan mohon maaf juga saya ini tidak ada pesanan pada saya, tidak ada pesanan sama Allah ya. Wallahi tidak ada pesanan. Jadi kalau tadi ramai saya malah jadi gak enak. Terus saya jadi gak enak gitu. Jadi gak enak gitu. Saya tidak menunjukkan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Tidak ada pesanan sama sekali dan tidak ada bermaksud untuk apa-apa. Ya, untuk itu tidak ada sama sekali. Ya. Ya, jadi tidak ada yang mencapai saya. Tidak ada sama sekali. Saya tidak. Ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak pas ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan hamdan dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.